Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham bagaimana sih caranya supaya istiqomah? Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi, Inna ahabbal a'mal indallah madama wa inqal. Amal yang paling Allah sukai adalah amalan yang sedikit tapi terus menerus, daripada banyak tapi terputus-putus. Nah, teman-teman semuanya, apa indikator istiqomah? Istiqomah itu adalah artinya terus menerus. Apa indikatornya? Indikatornya adalah risau hati kita kalau kita tinggalkan itu. Hadis yang tadi saya bacakan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Allah lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi terputus. Kalau ada di antara kita yang merasa sudah ibadah tetapi kok nggak istiqomah ya, kok kadang-kadang al-iman yazid wa yanqus ya, iman itu kadang naik kok kadang turun ya, kadang dia naiknya cepet turunnya juga cepet. Oke, cek teman-teman, jangan-jangan kita punya target amal yang terlalu banyak. Amal beda dengan doa. Doa setinggi-tingginya, nggak boleh dibatasi. Semakin tinggi doa, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada Allah, dan semakin tinggi tingkat berbaik sangka kepada Allah. Itu berbeda dengan amal. Amal biar sedikit tapi terus, daripada banyak tapi terputus. Misalnya teman-teman baru mau lakukan sholat tahajud, ya 2 rakaat dulu, jangan sampai 8 rakaat dulu ya. Ini kadang-kadang tahajud baru pertama kali hijrah langsung 8 rakaat. Ngantuk di tahajud 8 rakaat, lalu sholat fajar, lalu sholat subuh, itikaf sampai syuruk, paginya tumbang, besok nggak mau tahajud lagi. Kenapa? Ngantuk ya kita tahajud tuh, tentu ya ngantuk kalau 8 rakaat. Maka teman-teman, cara supaya istiqomah adalah jangan pernah tinggalkan. Cara yang pertama adalah pasang target amal yang sedikit dan lakukan terus menerus sampai 40 hari. Jangan putus sampai 40 hari. Karena untuk membentuk keistiqomahan itu butuh waktu 40 hari. Misalnya kita pengen sholat duha terus, jangan putus. Apapun yang terjadi terus, jangan putus sampai 40 hari. Bolehnya cuman berhenti karena haid bagi wanita. Berarti kalau 40 hari ada 47 hari. Lakukan terus sampai nanti kalau kita tinggalkan kita akan risau. Kalau kita risau kita tinggalkan, kita boleh naik lagi 4 rakaat. Yang tadinya 2 jadi 4. Jangan dinaikin sebelum istiqomah. Jangan dinaikin sebelum kita merasa risau kalau kita tinggalkan itu ibadah. Ya, ini gaya supaya kita bisa istiqomah. Yang karena kita cari dalam kehidupan ini adalah terus menerus. Ngapain imannya naik terus cepet turunnya? Ngapain? Yang penting konsisten. Kita pengen tahajud 2 rakaat aja dulu, terus sampai risau kalau kita tinggalkan, baru dinaikin bilangan rakaatnya. Makanya kemarin ada jemaah yang nanya sama saya, Ustazah, saya udah catat di komitmen amal. Komitmen amal saya adalah pengen khatam Quran dalam 1 bulan, 2 lembar setiap habis sholat, tapi nggak pernah terrealisasi Ustazah. Ya, itu karena target ibadahnya terlalu berlebihan. Beda dengan doa. Doa berlebihan boleh, ibadah jangan, ya. Misalnya nih, buat target untuk para pemula yang belum terbiasa baca Quran tiap hari, buat aja dulu misalnya sehari buatlah 5 ayat, habis maghrib menjelang isya 5 ayat dulu sampai 40 hari. Kalau sudah istiqomah dalam 40 hari, maka nanti boleh ditingkatkan lagi. Nah, pertanyaannya, kalau targetnya adalah 5 ayat, boleh ditambah nggak kalau lagi pengen? Saran saya jangan. Bukan kita nggak mau beribadah banyak, tapi kita ingin membentuk keistiqomahan. Jadi kalau misalnya kita punya niat 5 hari gitu ya, 5 ayat gitu ya, kita lagi candu nih, saran saya jangan ditambah. Kenapa? Karena tugas kita bukan banyak-banyakan untuk saat ini. Tugas kita adalah menambah keistiqomahan. Ya, oke, saya pengen ibadah banyak, ya udah yang lain bisa sholat, bisa muhasabah diri, bisa zikir. Yang baca Qurannya jangan dulu diperbanyak. Kenapa? Karena kita dalam rangka membentuk pola istiqomah dalam hidup kita. Hal apapun istiqomah itu 40 hari. Contoh, saya buat video ya, 40 hari pertama itu tiap hari nggak putus. Teman-teman boleh cek, nggak putus. Setelah 40 hari pertama, maka dia akan istiqomah sampai nanti kalau ditinggalkan sesekali nggak ada masalah. Yang penting ada kerisauan kalau ditinggalkan, berarti sudah ada kontrol dari luar. Itulah istiqomah, ya. Atau misalnya kita pengen minum vitamin, kita minumnya sehari minum, 2 hari tidak, sehari minum, 3 hari tidak, maka tidak akan istiqomah. Minumlah 40 hari sampai kalau nggak ada vitamin kita risau. Olahraga misalnya, apapun itu 40 hari ya, 40 hari. Olahraga, naik sepeda, sekali olahraga 3 jam, sakit-sakit badan, setelah itu 3 bulan gak olahraga lagi. Ngapain? Lebih baik 5 menit tapi istiqomah. Dan kalau kita nggak olahraga kita merasa risau. Kalau udah istiqomah ini udah enak, yang kontrol adalah situasi.
Ya, keimanan kita dikontrol oleh diri kita. Ini yang kita cari teman-teman. Jadi jangan seperti jemaah saya, ustazah hari ini saya baca Qurannya 3 juz. Setelah itu saya nggak baca-baca lagi 3 bulan ustazah. Pas mau baca lupa batasannya. Ali Imran atau Nisa, Ali Imran atau Nisa, Ali Imran aja lah. Ali Imran lagi sampai meninggal gitu ya. Ya teman-teman, ingat-ingat ya. Pertama adalah ibadah itu sedikit aja dulu. Setelah dia 40 hari ditinggalkan dia, maka kita baru risau. Kalau udah risau kita boleh tinggalkan. Mohon maaf, kalau dia risau kita boleh tingkatkan ya, bukan tinggalkan. Jadi saya tidak saranin untuk ibadah di awal diporsir, pelan-pelan aja dulu. Yang penting istiqomah, karena hadis yang saya bacakan tadi bukan dari saya, tapi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman semuanya, insya Allah kita bisa menjadi orang yang istiqomah. Orang yang sedekah 1000 sehari, tapi 30 hari berturut-turut. Dibanding dengan orang yang sedekah 30.000 tapi cuma 1 kali dalam 1 bulan. Lebih Allah cinta yang setiap hari tapi cuma 1000. Ukurannya sama, angkanya sama. Tapi Allah lebih suka orang yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi jarang apalagi terputus. Karena yang Allah nilai adalah aktivitas kita. Yang dinilai oleh malaikat kiri kanan adalah aktivitas kita. Ya, bukan kepada banyaknya tapi ketapa bertahan atau tidak, konsisten atau tidak. Di dunia ini semua butuh konsistensi. Dalam hal pekerjaan, dalam hal ibadah, semua butuh konsistensi. Sampai kita risau meninggalkan. Itulah istiqomah. Oke, terima kasih analogi di sini. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Sampai kita risau meninggalkan ibadah itu, maka kita dalam posisi yang sangat aman. Analogi di sini, terima kasih telah menemani. Like, save, share video ini supaya video ini up dan bisa dilihat oleh banyak orang. Dan terima kasih telah menemani. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.